Gimana apa ini gitu. Oke, ini udah start aja langsung. Oke, kita start ya. Dari siapa nih yang ngomong? Saya dulu ya sebagai moderator. Ya, sekalian doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi kita bertemu dalam sharing session dan kumpul S04 alias Ringsak 04 ya. Terima kasih kepada Adrian Salman, teman kita Bapak Tibu yang sudah mengorganisir ya acara ini. Ya, terima kasih sumbangannya dari teman-teman di Zoom-nya. Terima kasih Om Ben Zoom-nya. Ya. Oke, narasumber kita hari ini teman kita Om Reza Bianca Laupuan ya. Wah. Ya. Oke, kita akan berbahas tentang investasi nih. Om Reza ini kan sudah melanglang buana lah di dunia investasi ya, dari Palburu ya. Kemudian sekarang udah jalan sendiri ini kayaknya. Nah, kita dengarkan nih dari sharing session dari Pak Reza. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan Pak Reza. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Mistian. Selamat malam teman-teman. Kali ini mungkin saya nggak bahas seperti terlalu dalam ya, karena kita masih di tahap ini, lebih ke tahap pengenalan aja lah seputar investasi gitu. Jadi kita masih di topik yang ringan-ringan dulu ya. Jadi kenapa kita perlu melakukan investasi, karena kita tahu sendiri, jadi uang itu nilainya terus turun ya. Jadi biasanya penurunan nilai uang itu terjadi karena bank itu mencetak uang ya. Jadi kalau teman-teman iseng-iseng cek kayak website-nya Bank Indonesia, di situ nanti ada tuh keterangan kayak di tahun sekian pernah nyetak duit. Jadi tanpa kita sadari tuh nilai uang kita tuh terus turun gitu. Kemudian masa depan juga kadang-kadang kita nggak tahu nih apa yang terjadi gitu. Kayak misalnya kemarin itu baru ini ada corona ya. Jadi ada corona dan teman-teman yang nabung di saham pasti pada kena imbas gitu ya, Jadi kita mikirnya harga bakal naik, ternyata dalam 2 tahun ini harga berputar. Kemudian kalau zaman dulu kita beli saham itu kan susah gitu, kita harus ke brokernya, kemudian kadang-kadang juga pakai telepon. Nah sekarang itu dengan adanya handphone, banyak aplikasi di handphone, investasi jadi lebih mudah gitu. Jadi siapapun dapat melakukan investasi, jadi tinggal download aplikasi yang beredar, terus udah masukin data, kemudian bisa langsung bertransaksi. Nah ini prinsip dasar investasi. Jadi investasi itu memang sebaiknya kita lakukan sejak dini gitu. Jadi semakin panjang waktu yang kita lakukan dalam investasi itu semakin bagus gitu. Jadi kadang-kadang disesuaikan juga sama umur. Jadi kayak di umur kita tuh mungkin masih bisa lah ambil investasi yang sedikit beresiko ya. Karena kita masih bisa berkarir sampai 10, 20, 30 tahun lah ke depan. Tapi kalau kita sudah 40, 50 tentu saja, apalagi 50 ke atas ya, mending kita megang cash gitu daripada kita harus investasi. Jadi semakin dini kita mulai itu semakin bagus. Kemudian ketika mau investasi, kalau sama penasihat keuangan itu biasanya disuruh pakai dana nganggur. Artinya jangan sampai kita pakai uang-uang yang harusnya kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, atau ya baik itu kebutuhan primer, sekunder, sekolah, atau sekolah anak, tabungan anak, itu sebaiknya nggak usah dipakai. Jadi usahakan pakai dana yang benar-benar dingin gitu, nggak pakai. Nah kemudian dalam investasi juga kita perlu melakukan diversifikasi. Jadi jangan taruh semua
uang kita itu dalam satu investasi, karena kadang-kadang itu berbahaya ya, kayak misalnya di tahun ini ya, di tahun 2020-2021 ini dengan adanya corona itu orang-orang yang invest di saham itu pastinya pada pusing ya. Jadi ketika dia butuh uang cash, dia jual sahamnya, ternyata harganya pada turun. Tapi hal sebaliknya untuk emas, yang megang emas dari 3-4 tahun lalu itu pada panen ya, karena ya 3-4 tahun lalu tuh harga emas itu masih sekitar 600.000 lah. Kemarin kan sempat sampai tahun ini sama tahun kemarin itu sempat nyentuh 1 juta ya, mungkin sekarang sudah 800-900. Jadi ternyata di saham yang dianggap selama ini seksi lah ibaratnya, beberapa saham LQ45 kita tuh bisa dalam 5 tahun bisa 2 kali lipat kenaikannya gitu. Ternyata yang terjadi saham pada hancur, yang naik itu emas ya. Jadi diversifikasi ini penting gitu. Diversifikasi ini bisa di mana aja tadi ya, emas atau saham atau reksadana, deposito segala macam. Bagusnya sesuai pengetahuan dari teman-teman. Terus jadi semakin tinggi kita mengharapkan hasil investasi, biasanya misalnya kita duit kita terbatas, mending kita mungkin investasi di sektor yang low return tapi low risk juga, reksadana atau deposito mungkin lebih seperti itu. Tapi kalau kita memang punya duit yang lebih dan nggak kepake, bisa high return. Terus ini juga investasi itu sebaiknya kita lakukan agar maksimal, kita lakukan jangka panjang ya. Jadi bukan sekedar kita 1-2 tahun itu lebih ke sebagai trading. Nah ini pada umumnya ada beberapa jenis pilihan investasi yang bisa kita lakukan. Pertama kita bisa nabung ya, nabung ini biasanya di bank-bank gitu ya. Kemudian ada deposito gitu. Deposito ini kelemahannya kalau kita udah deposito uang kita agak susah untuk kita cairin kalau belum jatuh tempo. Kemudian ini ada properti juga. Terus properti ini biasanya yang kekurangannya sih nggak liquid ya. Jadi kalau kita butuh uang cepat, kita mau jual juga susah. Kemudian ada saham. Saham ini sebenarnya menarik sih. Hanya memang kadang-kadang kita butuh pengetahuan yang lebih gitu. Jadi harus kita pelajarin dulu. Kemudian ada reksadana. Nah kalau reksadana ini lebih simple. Jadi kalau bedanya sama saham, kalau di saham tuh kita sendiri yang jadi investornya ya. Ibaratnya kita itu sebagai pemegang saham, shareholder dari perusahaan. Tapi kalau di reksadana kita kasih duit kita ke perusahaan manajer investasi, kemudian nanti uang kita dikelola sama mereka beli saham, tapi pemegang sahamnya perusahaan mereka gitu. Kemudian ada juga futures ini bahasa Indonesia kontrak berjangka. Jadi tahun lalu itu saya sempat kerja di dunia futures juga, itu di Salburi, dan cukup banyak belajar tentang futures sendiri. Nah, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau misalnya di tempat lain kita modalnya harus 100%, kalau di futures ini kalau kita punya duit 100 juta, kita sebenarnya bisa nyari keuntungan dengan misalnya kita maksimalin dari 100 juta ini, kita batasin kerugian kita di level 90 juta, artinya 10 juta aja kita pakai trading, bisa diatur seperti itu ya. Kemudian dari sisi pajak, itu kalau tabungan, deposito, properti ini, saham itu ada pajak ya. Jadi kalau reksadana dan futures biasanya masih bebas pajak saat ini. Kemudian tadi dari likuiditas, untuk tabungan itu liquid, kalau deposito biasanya tergantung jangka waktu ya. Kalau properti ya kita tahu sendiri lah, sangat tidak liquid, apalagi kalau saat ini pasar properti lagi rusuh ya, susah banget jual properti. Kemudian kalau dari
saham ini untuk likuiditasnya sebenarnya tergantung dari market cap suatu perusahaan. Semakin besar market cap-nya, kayak BCA mungkin sampai 600 triliun atau bank-bank mandiri 300 triliun, itu biasanya semakin mudah pencairannya gitu. Jadi bisa jual gampang, ada aja yang gitu. Terus reksadana ini biasanya bisa sampai 7 hari sih. Jadi biasanya pengalaman saya sampai 7 hari. Kemudian di futures juga termasuk yang liquid. Jadi kalau hari ini misalnya kita tarik, lakukan penarikan, besok uang udah bisa masuk. Nah, dari sisi peran investor, kalau di tabungan itu deposito nggak perlu aktif ya. Terus kalau di properti juga bergantung. Kalau di saham ini macam-macam. Kalau saham ini ada yang kalau tipenya trader dia harus aktif, dia pantau berita, pantau grafik. Tapi kalau yang penganut alirannya Warren Buffett segala macam ya, yang share investor segala macam, big investor, itu biasanya dia santai gitu mainnya untuk long term. Kemudian kalau reksadana juga tidak aktif karena uang kita dikelola oleh manajer investasi. Nah, di futures harus aktif ya, kecuali yang pakai robot atau nitip ya, biasa berisiko tapi sebenarnya bisa tidak aktif juga. Terus kalau untuk prosedur sebenarnya rata-rata mudah ya, kecuali untuk properti dan saham. Saham memang ada lebih kompleks dibanding reksadana maupun futures. Kemudian dari sisi pasar, kalau di tempat lain itu biasanya kita untungnya tuh dari kita beli barang kayak properti, kita beli terus kita kalau harganya naik kita jual, kita untung ya. Tabungan juga sama ya, jadi kita nabung sekarang, kalau ada bunga segala macam kita untung, deposito juga sama. Nah kalau di futures nih dia agak beda gitu. Jadi kalau kita megang contohnya emas fisik kalau kita beli 600.000 kita jual 800.000 kita untung. Nah kalau di futures kita beli emas tapi pakai margin, jadi walaupun kita beli di harga tertentu dan harganya turun, kalau posisinya kita waktu beli posisinya sell, biasanya kita bisa untung juga. Jadi dia ada dua arah. Kemudian untuk resiko kalau teman-teman yang mau main aman, yang uangnya terbatas, masih prioritasnya masih bukan buat investasi, memang sebaiknya ditaruh di tabungan deposito ya, atau deposito. Bisa juga di properti ya, jadi karena properti ya biasanya naik ya. Terus nah ini kalau di saham resikonya cukup tinggi ya, jadi kadang-kadang kita udah beli saham, kita berharap harganya naik, ternyata harganya turun karena kita salah baca tren ya. Kemudian di reksadana juga, sebenarnya reksadana ini resikonya, dan kalau reksadana pendapatan tetap rendah ya, tapi kalau reksadana campuran, reksadana saham itu resikonya tinggi ya. Nah, kalau di futures, sebenarnya futures ini kalau saya bilang sih paling tinggi ya di antara semua, karena dalam satu malam juga kita bisa kehilangan duit ratusan juta bahkan miliar gitu kalau kita nggak bisa kontrol ya. Tapi sebenarnya bisa dikontrol kalau kita punya sistem manajemen trading yang baik. Kemudian untuk perkiraan keuntungan sendiri, kalau tabungan ya bunga bank biasanya 1-1,5% ya. Kalau deposito bisa 4-6%. Kalau properti ini variatif tergantung perkembangan lokasi properti. Kemudian saham juga variatif, jadi bisa kalau lagi bagus bisa tinggi. Rata-rata kalau perusahaan-perusahaan bagus di LQ45 tuh dalam 5 tahun harganya bisa 2 kali lipat sih sebelum corona. Kemudian reksadana juga lagi kita beli produk yang tepat ya, misal reksadana saham tapi isinya bagus itu bisa untung gede juga. Kemudian di futures nih bisa dalam satu hari kita bisa untungnya lebih dari 100%, tapi dalam satu hari juga kita bisa, kalau kita nggak atur untuk cut loss, kita bisa dalam satu hari uang juga bisa hilang 1 miliar juga bisa. Jadi kemarin saya di Palpuri beberapa tahun juga sempat lihat ada yang 2 miliar belum nyampe 1 minggu jadi 500 juta gitu. Itu memang mengerikan gitu, kalau nggak bisa diatur. Nah, jadi ini penting juga legalitas. Jadi sebelum teman-teman
berinvestasi itu, jadi sekarang kan banyak banget investasi kayak Binomo yang sering muncul di YouTube segala macam ya. Terus banyak lah iklan-iklan perusahaan investasi. Jadi kita sebelum kita investasi kita perlu cek dulu nih. Biasanya ceknya bisa di websitenya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan securities atau capital management itu biasanya ada di OJK ya, di websitenya OJK tuh ada tulis perusahaan mana yang kena blacklist atau itu bisa dicek gitu. Kemudian kalau teman-teman yang mau bermain di futures biasanya izinnya tuh dari websitenya Bapepti, jadi di situ bisa kelihatan nanti mana saja yang perusahaan-perusahaan yang nggak punya izin gitu, karena banyak banget ya. Nah ini salah satu instrumen kontrak berjangka atau futures ya. Jadi kalau di dunia emas fisik, harga emas tuh kita beli emas, kita dapat barang kan, kita megang emasnya. Nah, kalau di dunia futures itu biasanya kita beli dalam satuan lot, jadi satu lot itu 100 troy ounce. Nah itu jadi itu setara 3,1 kg, dan itu cuman pakai modal $1.000 yang 14.500.000 lah kalau kurs. Yang 14 juta ya kalau kursnya 14.500 ya dari itu. Cuman transaksi margin ini jadi yang kita beli itu sebenarnya kontraknya dalam satuan lot, jadi bukan barang fisiknya ya. Jadi tiap-tiap instrumen di futures itu kayak gold, oil, silver, indeks saham atau forex, masing-masing itu punya nilai kontrak sendiri dan itu beda-beda. Nah ini kelebihan transaksi di futures atau di perdagangan berjangka dibanding yang lain. Jadi kalau tadi saya jelasin, kalau kita buy di harga rendah, kita sell di harga tinggi, kita untung ya. Kalau secara umum seperti itu, tapi kalau di futures, kalau saat harga lagi tinggi kita sell posisinya, kita bisa profit juga. Menariknya di situ. Jadi mau bisa dibilang kalau emang jago di futures, mau lagi krisis atau kayak gimana, kita masih bisa profit. Tapi harus jago, gitu, harus paham. Nah ini kemudian ini simbol-simbol umum yang dipakai di futures. Biasanya kalau emas itu XAU. XAU ini simbol emas. Jadi emas ini salah satu jenis futures yang paling diminati masyarakat ya, karena emas ini sangat mudah, jadi dia nggak seperti forex, kita perlu mengamati kondisi ekonomi secara fundamental, perlu mengamati ekonomi negara-negara mata uang kita perdagangkan. Kalau emas kita cuma mantau berita di Amerika aja biasanya, karena dia emas terhadap dolar ya. Jadi kalau dolarnya menguat, emas turun, tapi kalau dolarnya melemah, emas naik. Mudah banget untuk dipantau. Nah emas ini juga secara permintaan dia tiap tahun naik ya. Paling banyak itu di India sama Cina. Kemudian ada silver, jadi selain emas ada silver, ini simbolnya XAG. Di perak juga zaman sekarang itu banyak banget yang minat ya, karena hampir semua industri itu sekarang pakai perak, itu handphone segala macam itu pasti ban dasarnya perak, jam. Jadi makin lama memang perak ini makin terbatas sehingga harganya juga naik. Jadi dia biasanya harganya tuh ngikut sama emas gitu, ikutan mereka. Bahkan ada prediksi juga yang bilang mending megang perak daripada emas, karena perak digunakan sebagai bahan industri, bukan sebagai bahan perhiasan aja ya. Kemudian ini ada crude oil juga. Jadi kalau crude oil ini di trading itu simbolnya CLR. Kemudian di futures juga ada namanya indeks saham ya. Jadi indeks saham ini beda dengan saham ya. Jadi kebanyakan di Indonesia itu kalau broker-broker yang punya lisensi resmi itu kebanyakan yang produk yang dijual itu indeks saham luar negeri, jadi bukan saham luar negeri. Jadi kalau kita mau beli
indeks saham, tapi biasanya hanya indeks saham yang gede kayak di Amerika tuh ada Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Kemudian kalau di Asia biasanya tuh Nikkei, Jepang, Kospi, Korea, terus sama Hang Seng. Hang Seng tuh bursa indeks sahamnya Hong Kong ya. Nah ini hanya indeks dengan kapitalisasi besar. Jadi kalau IHSG itu kalau kita sendiri IHSG jarang ya, karena masih hitungannya kecil. Kemudian di futures juga ada juga produk namanya forex. Jadi forex ini biasanya yang diperdagangkan tuh mata uang yang besar gitu. Jadi mata uang yang kayak rupiah kan jarang ya yang pakai gitu buat perdagangan. Jadi kayak dolar, euro itu kan banyak sekali perdagangan yang menggunakan mata uang ini gitu. Jadi biasanya kalau kita mau beli mata uang tuh kurang lebih ya ada 8 inilah yang paling sering di tradingkan di pasar forex. Di dunia sendiri juga perdagangan 84,9% itu pakai dolar ya. Jadi dolar itu masih menguasai market mata uang sebenarnya. Nah, kemudian ini sedikit tentang fundamental. Jadi fundamental teknikal ini adalah metode yang kita pakai dalam melakukan trading maupun investasi ya. Jadi dua metode ini sama-sama penting. Jadi ketika kita melihat tren itu biasanya kita pakai analisa fundamental. Tapi ketika kita mau masuk ke market itu teknikal itu sangat penting ya. Kemudian kalau fundamental itu biasanya terkait dengan berita ya, berita-berita sentimen di terkait bidang yang misalnya kalau emas, kalau gold ya berarti berita-berita tentang emas, kalau saham biasanya berita-berita tentang perusahaan atau bahan baku terkait dengan industri yang kita pilih. Kemudian kalau untuk teknikal ini biasanya kita baca grafik ya, dan ini saya rasa teman-teman udah banyak banget yang jago. Jadi kalau saya lihat diskusi kebanyakan acuannya ke teknikal ya rata-rata ya. Kita sendiri jarang banget bahas masalah fundamental ya, karena memang fundamental ini kadang-kadang menyita waktu ya. Kita rajin lihat berita, kemudian harus pelajarin. Kalau saham kita harus pelajarin perusahaannya, jadi ini menurut saya makan waktu, jadi kurang praktis lah untuk kita yang bekerja gitu. Nah kemudian ini perbandingannya. Jadi tadi saya udah kasih nih kira-kira seperti itu untuk teknikal sama fundamental. Nah ini contoh fundamental ya. Jadi contoh fundamental tuh berita-berita seperti ini, nilai tukar US dollar. Jadi itu berita-berita tersebut tuh mempunyai hubungan dengan kenaikan emas. Jadi kalau biasanya dolarnya menguat, emas menurun, atau dolarnya melemah, emas naik gitu. Patokannya itu biasanya. Kemudian juga emas makin susah ditambang, biasanya makin bagus. Jadi kalau misalnya ada berita tentang kayak ada tambang emas baru yang ditemukan, biasanya nggak bagus juga ya. Jadi semakin langka berarti semakin mahal. Kemudian ini juga biasanya mempengaruhi emas itu kenaikan dari industri perhiasan di dunia ya. Kebanyakan itu di India ya. India dan Cina itu banyak banget yang menggunakan emas. Kalau India kan kita tahu lah, kalau lihat di film-film India kan kalau mereka nikahan tuh emasnya banyak banget, udah ditaruh di hidung lah, ditaruh di selangnya dari emas ya. Kemudian selain kenaikan dari permintaan industri perhiasan, emas juga beberapa bank sentral dunia tuh suka membeli emas gitu. Jadi emas ini masih dianggap safe haven. Kalau duit bisa dicetak, kalau emas kan nggak bisa gitu. Jadi kalau kadang-kadang tuh emas tiba-tiba naik juga
dengan tanpa berita, biasanya itu dipengaruhi oleh pembelian dari bank-bank sentral ini, jadi duitnya banyak. Kalau mereka beli emas itu market juga bergerak. Nah, kemudian ini juga faktor-faktor ini ya, isu-isu politik. Biasanya kalau isu-isu politik kayak isu Brexit kemarin yang mengaruhi berita-berita tentang perdagangan, itu biasanya kan terkait dengan mata uang ya, jadi orang tuh biasanya takut pada ini misalnya Inggris mau keluar, takutnya ada dampak ekonomi ya, biasanya investor mulai pindahin tuh duitnya daripada megang uang sterling, mending megang emas. Di emas pada naik karena banyak yang minat. Nah ini negara dengan konsumsi emas terbesar, jadi nomor 1 masih India ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan India sebenarnya berpengaruh juga dengan emas, karena India ini pengguna emasnya banyak. Jadi kalau ekonominya jelek ya sedikit pengaruh bakal ada ke emas juga. Kemudian ada Amerika, Eropa, dan Cina. Ini juga, kalau ini untuk produsennya ya, jadi yang paling besar itu di Afrika Selatan, kemudian Amerika, Australia, China, Kanada, Rusia, dan Indonesia. Indonesia kan kita punya Freeport ya. Nah, kemudian berikutnya terkait perak. Jadi perak ini diekstraksi dari biji, biasanya dari tembaga ya, emas atau seng gitu. Kemudian perak saat ini tuh banyak banget digunakan untuk sektor industri ya. Jadi kalau emas tuh hanya untuk perhiasan, kalau perak ini lebih ke benefitnya untuk dunia industri itu lebih ada. Semakin lama perak itu dicari orang. Dan penjualan rumah baru juga, tentu saja produk-produk dalam rumah itu banyak sekali menggunakan perak. Dan ini permintaan dari dunia fotografi itu. Dan biasanya harga perak ini mengikuti emas. Jadi kalau emas naik, biasanya perak juga ikut naik. Nah ini negara dengan konsumsi perak terbesar. Jadi kalau misalnya kita invest di perak atau trading di perak, kita juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi di 3 negara inilah paling enggak. Jadi semakin negara ekonominya lagi turun, pasti akan berdampak ke perak juga gitu. Biasanya tingkat pembeliannya makin menurun juga. Nah, harga perak biasanya menurun. Nah ini untuk produsennya, jadi yang paling besar tuh di Meksiko ya. Kemudian di Bolivia, Peru, Polandia, Australia, United, sama di US ya. Jadi ini juga kalau kita trading perak, kita perlu lihat berita-berita di negara ini. Nah kemudian di CITES ada juga yang tadi namanya indeks gitu, indeks saham. Jadi indeks saham yang diperdagangkan itu biasanya indeks saham besar ya, kayak di Amerika tadi ada 3, kemudian di Asia juga secara umum itu ada 3. Pertama ini di Amerika tuh ada Dow Jones. Di Dow Jones ini isinya tuh ada 30 perusahaan yang ini dibilang perusahaan kuat lah, perusahaan tua gitu. Kayak di Indonesia tuh LQ45-nya lah. Nah ini, jadi ini biasanya pergerakan di Dow Jones itu sangat berpengaruh. Dengan Dow Jones misalnya indeksnya turun, biasanya dolar juga turun. Jadi walaupun perusahaan sedikit, tapi karena perusahaan besar, jadi dia mampu menggerakkan US dollar juga ya. Nah ini kalau di TV ada berita tentang pasar sedang naik, biasanya yang ditampilin tuh berita tentang Dow Jones. Kemudian ada Nasdaq. Nah kalau Dow Jones tadi isinya 30 perusahaan, kalau Nasdaq nih isinya ada 100 perusahaan gitu. Jadi di dalamnya juga ada perusahaan teknologi ya. Iya, perusahaan kayak Google segala macam tuh ada di Nasdaq ini. Apple. Kemudian ini juga yang di Nasdaq sendiri juga ada perusahaan-perusahaan yang berada dari luar Amerika ya, jadi bukan perusahaan di Amerika saja. Perusahaan dari luar juga banyak yang terdaftar di Nasdaq. Nah terus yang terakhir ini
S&P 500. Jadi di S&P 500 ini ada 500 perusahaan. Jadi kalau dibanding Dow Jones sama Nasdaq, dia perusahaannya lebih banyak. Biasanya perusahaan-perusahaan yang masuk di sini itu punya market cap 4 miliar US dollar ya, itu besar banget. Karena kalau kita sendiri juga di Indonesia perusahaan dengan market cap paling besar kan BCA ya, 600 sekian triliun ya. Nah ini untuk Asia, jadi Asia sendiri tuh bursanya indeks saham Nikkei di Jepang gitu. Kemudian ada Hang Seng juga, ini perusahaan Hong Kong. Jadi kalau Hang Seng ini ada 5 perusahaan. Kemudian ada juga Kospi, jadi Kospi ini di Korea gitu. Nah, kemudian ini crude oil tadi, jadi apa saja sih yang menggerakkan harga minyak? Biasanya tadi ya fluktuasi US dollar gitu. Karena perusahaan-perusahaan minyak ini banyak kayak Chevron gitu-gitu tuh di market cap-nya besar banget ya. Jadi dia kalau sama dolar itu, misalnya dolarnya, biasanya kalau harga minyak turun, dolarnya tuh ikut melemah gitu. Korelasinya kurang lebih seperti itu. Kemudian kebijakan moneter, jadi kebijakan moneter juga kayak kita lihat baru-baru ini dengan adanya COVID kan banyak sekali kebijakan tentang penerbangannya signifikan gitu. Dari itu juga mempengaruhi harga minyak. Biasanya 50-60 dolar per barel ya. Pas zaman 2 tahun ini tuh sampai 30, bahkan di tahun lalu tuh sempat di bawah 0 rupiah ya untuk kontrak minyak crude oilnya. Di bawah 0 US dollar gitu. Jadi minyak tuh dianggap udah lebih murah daripada air lah. Nah, kemudian faktor politik dan ekonomi. Jadi kalau ada perang di Timur Tengah, kita tahu lah, misalnya kayak kemarin tuh jenderalnya Irak ya ditembak pakai drone sama Amerika tuh dalam 1 hari tiba-tiba minyak tuh naik di set. Jadi waktu itu orang yang trading di minyak banyak ngambil untung dengan adanya berita seperti itu. Jadi dia naik saat kemudian turun lagi. Kemudian ada faktor kemajuan teknologi juga ya. Jadi ada isu juga kalau suatu saat mungkin minyak ditinggalkan gitu. Itu juga tentu saja akan mempengaruhi harga minyak. Nah, kemudian untuk US dollar sendiri, kalau yang bermain di pasar forex biasanya menanti berita-berita seperti ini. Biasanya setiap hari Jumat pertama setiap bulan tuh ada berita-berita tentang ekonomi Amerika. Jadi ada NFP di situ, ada interest rate, GDP, sales, kemudian home sales, CPI kayak PMI, trade balance, industrial production. Jadi ini berita-berita ini biasanya tuh menggerakkan US dollar. Jadi misalnya contoh lah kita berita tentang kenaikan ini suku bunga ya. Jadi kalau kenaikan suku bunga kan biasanya tuh orang tuh akan cenderung pas suku bunga naik nih, gue milih nabung dong, pasti kan suku bunganya besar gitu. Jadi ya, dampaknya apa? Jadi dampaknya uang beredar di uang yang berputar itu jadinya menurun gitu, karena semua orang mau nabung. Tapi kalau suku bunganya kecil, dia nabung nggak ada guna gitu. Bahkan di beberapa negara kayak Jepang tuh udah minus ya. Jadi kan duitnya dipakai buat muter gitu. Jadi duitnya jalan, ekonominya jalan. Tapi memang biasanya kalau suku bunga itu terlalu rendah juga resikonya tuh inflasi. Jadi kalau negara tuh biasanya kalau mau mencegah inflasi, suku bunganya dinaikin. Suku bunganya dinaikin biar peminjamnya tuh berkurang. Jadi uang yang beredar juga jadi seperti itu. Kemudian ada GDP juga ya. GDP ini juga biasanya dikeluarin tiap 4 kuartal ya dalam tahun gitu.
per 3 bulan ada berita tentang GDP. Jadi GDP ini tuh nilai barang dan jasa yang diproduksi satu negara dalam 1 tahun. Ini biasanya jadi indikator ekonomi satu negara. Jadi di Indonesia tuh kita tuh GDP-nya kita itu sekitar 900 miliar US dollar ya. Tapi sekarang udah sampai 100 triliun, jadi ini besar banget. GDP ini biasanya dilihat tuh setiap kuartal itu dia naik atau turun. Jadi kalau misalnya dia naik dianggap ekonomi bertumbuh, tapi kalau dia turun, misalnya turun sampai lebih dari 2 kali lah, biasanya tuh dianggap resesi gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa prinsip dalam dunia trading ya. Jadi dalam dunia trading ini kalau kita beli barang di mall ya, biasa kita harus tunggu Lebaran atau Natal baru ada diskon ya. Tapi kalau kita di dunia trading, dunia pasar saham atau dunia future itu diskon itu bisa kapan saja terjadi. Jadi harga tuh bisa turun kapan saja, tergantung kita mantau gitu. Jadi kalau kita rajin mantau, kita akan tahu oh ini harga lagi murah, jadi ini saatnya beli. Kemudian ini kalau orang-orang teknikal itu percaya kalau harga itu bergerak secara tren ya. Jadi kalau menganut paham teknikal itu biasanya dipelajarin tuh macam-macam polanya gitu. Oh jadi kalau harga udah untuk support ini bakal naik nih, harga udah resisten bakal turun nih, itu banyak sekali pola. Kemudian ini juga perlu kita perhatikan ya. Jadi biasanya namanya sejarah itu sering terulang gitu. Jadi kalau kita nggak perhatiin sejarah juga, kita trading tapi kita nggak ngeliat ke belakang, itu bisa jadi bumerang juga. Jadi penting juga melihat dari sisi sejarah. Nah ini tipe-tipe grafik yang dipakai buat chart yang dipakai dalam trading ini. Jadi ada line chart, kemudian ada bar chart, sama ada candlestick chart. Jadi biasanya kalau kita trading itu kebanyakan kita pakai candlestick, karena candlestick ini sangat informatif ya. Jadi kita kalau di line chart itu biasanya yang ditampilin kayak kalau teman-teman punya aplikasi kayak RTI gitu ya, mungkin banyak lihat ya, biasanya dia tampilin line chart ya. Kemudian ada bar chart. Kalau bar chart ini biasanya tampilin harga pembukaan, tapi pembukaan penutupan, tapi nggak seinformatif. Lebih enak kalau dari segi penampilan, lebih enak ya candlestick. Cuma sama yang ditampilin, cuman dari segi candlestick itu lebih mudah kita baca dibanding dua. Kalau line chart kan sudah pasti nggak informatif. Jadi kalau untuk trader yang jangka pendek mungkin nggak bagus line chart. Kalau kita sebagai investor jangka panjang, mungkin kayak saya suka lihat line chart karena saya mungkin trading berapa tahun sekali baru buka market lah. Tapi kalau teman-teman yang tradingnya harian, apalagi time frame pendek, jadi kan candlestick ini jadi penting. Nah, bisa langsung aja. Ini jadi kalau kita mau baca candlestick itu, kira-kira candlestick itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi ada harga pembukaan, misalnya hari ini saham BRI dibuka di harga 3.000 gitu. Itu berarti yang di bagian atas opening price-nya 3.000. Terus entar sore ternyata harganya jadi 2.900. Nah, nanti di closing price ini 2.900. Tapi ternyata di tengah jalan ini antara 3.000 ke 2.900 ini ada penawar yang menawar sampai misalnya sempat di jam 12 siang, jam 3 siang, jam 3 sore misalnya ada nawar sampai 3.100, saking banyak itu bakal nongol seperti ini, ada garis kecil di atas. Di bawah juga sama ya. Jadi kalau ada yang nawar sangat rendah, biasanya cuma 1-2 orang. Tapi kalau marketnya sendiri bergerak di range 3.000 sampai 2.900, jadi
dalam lembaran yang gemuk ini. Nah ini juga kita perlu tahu kalau untuk trader yang menggunakan candlestick itu ada namanya garis support. Jadi support line ini ada bisa di garis lurus saja, garis horizontal, bisa juga garis miring. Jadi support ini biasanya kalau harga udah nyampe di garis support ini biasanya jarang nembus. Jadi kalaupun tembus biasanya dia akan terjadi trend baru gitu ya, akan ada harga baru. Tapi kalau harganya nggak nembus garis support biasanya dianggap ini apalagi setelah 3 kali ngetes ternyata nggak tembus, biasanya ini bakal naik. Support-nya itu dia ada support, ada resisten ya. Jadi support ini biasanya untuk harga bawah, resisten ini untuk harga atas. Kemudian, nah ini tadi saya bilang, jadi kalau misalnya garis ini nggak nembus garis resisten lain, biasanya dia akan balik. Tapi kalau dia tembus, biasanya dia akan garis resisten ini akan berubah fungsi menjadi garis support. Jadi bisa saja berubah. Jadi jika harga ditembus, biasanya berubah dari resisten jadi support. Nah ini contoh dari ini biasa di komputer itu tampilannya seperti ini gitu, MetaTrader-nya. Jadi ini kalau kita lihat ada garis support yang di bagian bawah nih. Jadi di bagian bawah itu di tanggal dari jam, bisa di bagian bawah kita bisa lihat ada jamnya, jam 40 itu harga menyentuh garis support, tapi karena di sini kuat jadi dia mantul ke atas. Dari jam 9 ini sebenarnya udah nyentuh support ya, tapi tembus dia balik ke atas. Nah di atas sendiri juga ada garis resisten juga. Resisten ini biasanya dilihat dari harga tertinggi terdekat gitu ya. Dari sini ada di harganya ini 2063 ya. Di 2063 ini garis resisten karena sebelumnya pernah nyentuh 2063 ternyata nggak tembus, jadi dia balik ke bawah tapi dia naik lagi. Nah ketika garis resisten ini tembus biasanya harga akan naik terus, dan garis resisten ini biasanya bisa berubah jadi garis support. Itu juga sebaliknya ya untuk support ya, kalau dia udah tembus biasanya garis support yang ini akan jadi garis resisten. Nah ini biasanya ini contoh-contoh pola aja. Jadi biasa kalau harga tuh udah sampai 2 kali ngetes ke garis resisten, biasanya dia akan mantul ke bawah. Kemudian di bawah juga kalau dia ngetes support nggak tembus, biasanya dia akan balik ke atas. Jadi biasanya harga tuh bergerak di pattern seperti ini secara umum. Nah ini juga contoh. Jadi ini contoh harga sempat menyentuh ke 19.651, kemudian dia turun, naik, tapi dia nggak bisa nembus garis resisten. Jadi ini kalau harga nggak bisa tembus ini berarti dianggap resisten. Nah, ini juga 2 kali dia nyentuh garis harga 20.077 ya. Jadi ketika dia udah nyentuh 20.077 ini 2 kali, berarti ini udah dianggap sebagai garis support gitu. Jadi biasanya kalau udah kena support nggak tembus-tembus biasanya harga akan naik. Tapi kalau dia tembus biasanya dia akan membentuk pola baru. Nah ini juga biasa dipakai oleh trader. Jadi ada namanya head and shoulder pattern ya. Jadi sebenarnya pattern yang model gini banyak banget. Ada Elliott Wave, kemudian ini salah satu aja, ini namanya head and shoulder. Jadi head and shoulder ini bentuknya kayak 3 gunung gini. Jadi waktu harga naik udah tembus garis resisten, kemudian dia turun, ternyata dia turun ke garis resisten tapi nggak tembus. Kemudian dia naik lagi, tapi dia turun lagi gitu, kemudian naik, turun lagi. Nah kalau kayak gini nih biasanya harga akan turun terus. Ini dianggap pola head and shoulder. Jadi ini banyak banget ya nama-nama seperti ini. Nah ini contoh head and shoulder. Jadi kalau kita lihat dia naik, turun, ternyata turun lagi kan. Kurang lebih seperti itu ya.
Kemudian ini triangle ini biasanya kalau orang-orang yang suka main di time frame kecil, kalau trader yang main di time frame kecil, triangle ini penting juga kita perhatikan karena triangle ini menggambarkan penyempitan harga. Misalnya kalau harga emas di time frame 15 mungkin dia bergerak di kisaran contoh ya 1950 ke 1980, ternyata 15 menit berikutnya, 15 menit berikutnya harganya mengecil terus nih 1960 ke 1970. Nah, jadi ketika makin lama makin mengecil dan membentuk segitiga seperti ini, biasanya dia akan break, dan breaknya tuh biasanya jauh. Kalau dia tembus bisa naik terus, dia turun terus. Ya seperti itu. Jadi ini bisa kita perhatiin juga gitu. Jadi waktu trading kalau kita lihat harga mulai menyempit, kita perlu perhatiin juga pola segitiga gitu. Karena ketika kita masuk di posisi yang cepat bisa untung banyak gitu ya. Nah ini jadi kalau untuk tips trading itu kita harus memilih time frame sesuai yang kita mau ya. Misalnya kalau kita mau main ibaratnya cuci-cuci dari untung kecil tapi banyak, kita main di time frame kecil gitu. Tapi kalau kita mau lebih santai, kita main di time frame yang lebih gede. Dan yang paling penting kita harus cari tahu sebelum kita masuk market, ini garis support dan resistennya tuh ada di mana. Jadi kuncinya kita harus sabar ya, jangan sampai kita harga belum menyentuh ke resisten, kita udah masuk di tengah-tengah. Biasanya kita bisa terjebak. Jadi ini resisten sama support ini secara teknikal tuh penting ya. Jadi namanya kalau kita mau trading harus tahu. Nah ini juga bisa berguna buat teman-teman yang invest di saham gitu. Jadi kalau kita udah tahu analisa fundamental, kita perlu tahu juga nih sedikit tentang teknikal. Ini khususnya untuk waktu masuk di market kita bisa dapat harga yang bagus. Kemudian stop loss ya, stop loss ini penting banget, apalagi kalau kita bermain di futures ya, forex, gold. Jadi jangan sampai kita terlena keuntungan yang gede, akhirnya kita nggak pasang stop loss, karena bisa jadi uang kita habis gitu dalam satu hari. Ini bisa banget, stop loss ini sangat penting. Nah ini untuk candlestick sendiri itu sebenarnya ada banyak ya, tapi sebenarnya candlestick itu nggak usah terlalu diperhatikan polanya ya, karena dia tuh sebenarnya yang menggambarkan harga ya. Jadi ada harga pembukaan, harga penutupan, harga terendah sama tertinggi. Jadi dia mau polanya kayak gimana juga sebenarnya sama aja gitu. Ini cuma menggambarkan kalau semakin kecil berarti harganya tuh di kisaran yang makin kecil gitu. Misalnya ini kotaknya makin kecil ya. Jadi harganya udah mentok. Jadi pembeli sama penjual itu sama kekuatannya. Nah ini juga ada ini namanya spinning top, ini ekornya tinggi ya. Ini biasa sinyal untuk membalikan. Kalau ya penganut teknikal ya. Kemudian ini ada Marubosu gitu. Jadi ini nggak ada ekornya ya. Ini yang begini jadi harganya tuh bergerak di dalam range harga pembukaan sama penutupan gitu. Jadi nggak ada yang nawar lebih tinggi maupun lebih rendah. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca aja, tidak susah. Kemudian ini juga doji ini modelnya seperti ini. Biasanya kalau doji ini muncul di garis support atau resisten tuh biasanya kalau semakin banyak doji tuh penganut teknikal tuh selalu percaya bahwa itu sinyal pembalikan. Kalau kita lihat doji ini banyak muncul di garis support atau resisten, berarti biasanya harganya tuh akan balik gitu. Kemudian ini juga hammer, ada hanging man, ini juga sama. Jadi kalau hammer nih ekornya ke bawah ya, kalau hanging man ke atas. Ini sebenarnya juga yang penting kita paham gitu. Jadi grafik ini melambangkan apa gitu. Ini ada seperti start, jadi ini banyak banget. Kira ini nggak terlalu penting ya, karena dia hanya menggambarkan harga aja ya. Ini kalau mau dipelajari ada bisa ratusan
Tapi saya sendiri biasanya yang penting ngelihat dia udah berapa kali nih ngetes support. Yang penting kita masuk di support sama resisten aja. Jadi kalau kita belajar candlestick terlalu banyak juga sebenarnya bukan jaminan juga gitu. Jadi kalau misalnya tadi walaupun udah muncul evening star, bukan berarti harga akan balik. Kadang-kadang juga harga bisa aja bergerak perlawanan. Jadi nggak selalu akurat. Nah, kemudian ada reksadana. Jadi kalau reksadana sendiri tuh kita kalau sekarang tuh gampang banget ya kalau kita buka akun reksadana yang bisa lewat handphone. Kalau saya dulu pernah pakai Barex satu waktu masih main beli reksadana. Biasanya kalau di reksadana ini uang kita tuh di semua instrumen lah, instrumen investasi yang benar itu rata-rata uang kita tuh ditaruh di namanya rekening dana nasabah. Jadi itu dipegang oleh bank kustodian, jadi bukan dipegang sama brokernya langsung, jadi dana kita tuh cenderung aman. Jadi kalau teman-teman invest terus ternyata disuruh transfer ke rekening dengan nama orang lain, itu banyak banget. Misalnya ya salah satu contoh kalau main di broker forex ya, itu banyak banget yang kita transfer harus ke nama-nama orang lain. Biasanya itu hati-hati ya, karena itu biasanya bukan dalam pengawasan OJK. Nah ini alasan kenapa reksadana. Biasanya kalau kita beli produk yang tepat itu returnnya bisa lebih besar dari emas. Misalnya reksadana saham kalau lagi bagus mungkin bisa sampai 20% lah setahun, bisa 30 juga kalau lagi bagus ya, kalau kita benar-benar beli di produk yang tepat. Kemudian kalau di reksadana itu kita bisa belanja dengan duit berapa aja gitu. Kalau di saham kan kita harus belanja minimal satu lot ya, satu lot itu 100 lembar saham. Jadi itu juga kalau saham-saham kakap kayak misalnya BCA gitu ya, minimal 3 juta baru bisa beli satu lot ya. Kalau di reksadana itu kita bisa punya saham BCA tapi atas nama manajer investasi dengan uang yang kecil gitu. Jadi kita ingin beli saham gede nih tapi uang kita nggak cukup gitu. Nah kita bisa beli lewat reksadana ini. Jadi kita cari produk reksadana, misalnya reksadana saham yang di dalamnya tuh isinya saham BCA, Unilever yang mahal-mahal gitu lah. Jadi kita anggap ini kan aman, tapi kita nggak punya duit buat beli, jadi bisa lewat reksadana. Kemudian reksadana ini lebih cenderung aman, dia nggak punya biaya penyimpanan juga. Terus dia ada kayak misalnya reksadana saham tuh, dalam satu produk reksadana saham tuh dalamnya bisa ada sampai 5-6 saham perusahaan gitu. Jadi misalnya reksadana A gitu, nah dalam reksadana A ini ada BCA, ada Unilever, ada Astra mungkin, jadi bisa banyak, bisa 5 perusahaan, 6 perusahaan di dalam gitu. Kemudian nggak ada risiko pemalsuan juga. Jadi kalau emas kita beli kan ada risiko pemalsuan, kalau reksadana itu aman. Kemudian emang transaksinya sangat mudah, apalagi dengan adanya handphone. Nah ini juga, ini jenis-jenis reksadana yang biasanya dijual di reksadana pasar uang ini. Jadi kalau kita nyari return yang stabil, resiko rendah tuh kita mending main di reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Jadi itu biasanya lebih aman. Tapi kalau kita punya jiwa agresif gitu yang ingin pasti kaya atau invest, bisa main di reksadana campuran atau reksadana saham. Nah ini juga beberapa tips yang kita perlu lihat sebelum kita masuk ke reksadana. Kita perlu tahu dulu siapa manajer investasi kita gitu. Dia tuh terdaftar di OJK atau enggak gitu. Kemudian raportnya seperti apa, udah berapa lama sih di perusahaan gitu. Kemudian kita bisa cari referensi juga di internet mungkin terkait reputasi dari MI ya, jangan-jangan dia banyak kasus uang pas kita narik susah gitu. Kemudian ini juga kita perlu lihat juga kinerja produk yang dikelola gitu ya. Jadi biasanya tuh kita bisa ngecek nih di perusahaan ini
ternyata dia biasanya punya list produk tuh, itu bisa dilihat di produknya tuh diterbitkan kapan dan pertumbuhannya seperti apa, biasanya ada. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang bagus itu biasanya itu dana kelolaannya gede, kemudian pertumbuhannya juga stabil, berarti MI-nya bagus. Boleh aja, batasi 5 menit lagi ya, sampai 8:30. Oke. Kemudian kemudian pelayanan seperti apa gitu, apa waktu tarik kita gitu. Kemudian ini yang untuk peringkat sebenarnya itu bisa dicari juga, jadi semakin banyak misal di peringkatnya di media massa bagus, dia sebagai perusahaan dengan return reksadana tinggi, jadi itu bisa jadi referensi kita juga. Nah kemudian ini saham ini ada 2 keuntungan ya yang bisa kita peroleh. Yang pertama dari capital gain ini diperoleh dari kenaikan harga saham, kemudian ada namanya dividen. Jadi dividen ini pembagian keuntungan perusahaan. Nah, kalau resiko di saham juga ada capital loss. Jadi capital loss ini harga saham turun, dan celakanya kalau capital loss ini udah turun kita susah gitu, mau nyairinnya susah, jadi nggak ada yang mau beli gitu. Jadi kita perlu tahu juga gitu, perusahaan itu market cap-nya besar atau enggak, volume transaksinya besar atau enggak, itu dibahas. Nah ini biasanya kalau saham itu kita transaksi jadi patokan tuh IHSG ya. Jadi kalau IHSG ini naik, biasanya harga saham juga naik. Jadi kalau turun biasanya harus cek ini ekonomi kita lagi jelek, jadi juga sebagai indikator ekonomi. Nah kalau ini juga sama, kalau pembukaan rekening saham itu kurang lebih mirip dengan reksadana, tapi kalau di saham kita investor atas nama kita sendiri, kan nama perusahaan MI nanti jadi investor. Tapi kita sendiri, ketika kita masuk, kita beli saham, kita akan menjadi shareholder-nya. Nah ini juga beberapa pertimbangan dalam membeli saham. Jadi ini indikator-indikator yang biasanya dipakai oleh fundamentalis atau value investor kayak Token Hong, Warren Buffett, itu biasanya melihat indikator-indikator ini ya. Jadi biasanya perusahaan yang makin tua perusahaan itu makin stabil biasanya, jadi udah lewat fase krisis ekonomi dan masih bertahan, itu bagus. Ini nilai plus. Kemudian market cap ya, market cap ini semakin besar, market capnya berarti menunjukkan kalau perusahaan ini perusahaan besar. Kemudian jumlah karyawan juga. Kemudian biasanya secara value investor itu biasanya lihat indikator, ada 6 indikator ini ya. Jadi ada namanya EPS, ini earning per share atau bersih perlembar saham. Ini juga kita perlu lihat yang meningkat setiap tahun gitu. Kemudian ada price earning ratio, nanti saya bahas satu-satu. Kemudian ada price book value. PBV ini kalau untuk dari investor itu dianggap nilai realnya inilah perusahaan. Kemudian ada ROE, return of equity. Jadi return of equity ini misalnya makin bagus itu kita udah seperti punya mesin uang ya. Kemudian ada dividend yield. Jadi dividend yield ini enak banget karena kita taruh uang kita di saham, kita bisa dalam 1 tahun ini bisa berapa kali dapat pembagian keuntungan sebagai pemegang saham. Kemudian ada debt equity ratio, jadi kita bisa melihat kesiapan keuangan dari sebuah perusahaan dari rasio utang ini. Nah ini kalau kita mau main di ranah fundamental ya, fundamentalis atau value investor, kita sebelum kita masuk market kita perlu banget untuk mengetahui laporan keuangan dari perusahaan yang mau kita beli. Nah biasanya laporan keuangan ini ada di websitenya OJK juga ada, biasanya dipublish tiap dalam setahun tuh 4 kali per kuartal ya. Jadi dari situ kita bisa lihat, dan biasanya emang data yang ditampilin itu data 5 tahun terakhir gitu. Kalau kita mau melihat sejarah satu perusahaan, mungkin kita harus download
laporan-laporan di tahun sebelumnya. Nah, di laporan keuangan sendiri itu biasanya dia akan bikin informasi tentang jumlah saham yang beredar, kemudian ada market cap ya perusahaan ini berapa. Ini di tahun ini, contoh di tahun 2018 ya. Ini laporan lama yang saya pakai karena saya udah lumayan nggak update lagi. Jadi waktu itu BKA ini nilai perusahaan itu 568 triliun. Kemudian di sini juga karena kelihatan juga kapan sih perusahaan ini berdiri. Kalau di sini kan tahun 1955 ya. Nah, kemudian juga di sini ada informasi tentang jajaran direktur di BKA. Kemudian ada histori tentang pembagian keuntungan, dividen. Kemudian di sini juga ada komposisi pemegang saham terbesar. Misalnya kalau di BKA ini ada PT Dili Mulia Investama Andalan ya, dia menguasai 55%. Kemudian sisanya pabrik ya 44%. Kemudian ada histori juga, kita bisa lihat kapan dia mulai masuk ke melantai di bursa efek gitu. Kemudian di halaman kedua tuh biasanya ada informasi tentang trading activities. Trading activities juga sama informasi tentang rasio-rasio yang tadi saya bilang di atas. Ada informasi tentang price earning ratio perusahaan, kemudian price earning ratio industri, kemudian ada PBV, price book value. Nah, ini juga bisa kita lihat. Kemudian ada informasi tentang perkembangan harga sahamnya juga dalam 5 tahun terakhir. Kemudian nanti di halaman ketiga itu biasanya ada informasi tentang total aset. Jadi kemudian ada informasi tentang liabilities. Jadi liabilities ini biasanya utang ya, jadi utang atau dipakai buat gaji karyawan atau utang perusahaan gitu. Kemudian ada equity. Jadi kalau equity ini biasanya dapat dari selisih antara total aset dikurangi liabilities. Kemudian di sini juga kita bisa melihat pertumbuhan equity-nya, pertumbuhan asetnya, apakah perusahaan ini asetnya terus bertumbuh gitu. Tentu saja perusahaan yang bagus itu asetnya bertumbuh, equity-nya juga bertumbuh, dan profitnya juga tetap naik gitu. Jadi kalau kita kayak Astra gitu ya, perusahaan bagus Astra memang, tapi kita lihat dia profitnya masih stabil ya tiap tahun. Jadi itu akan menentukan kita sebagai pemegang saham, harga sahamnya akan naik atau enggak. Jadi itu kita perlu lihat juga ya. Jadi biasanya ada informasi ini lah. Jadi di grafik-grafik ini bisa dikorelasi dengan data-data di kirinya. Itu ada dividen, ada earning per share, ada EV-nya, kemudian ada debt equity ratio, ROE, yield-nya. Jadi ini semua bisa kita bisa tahu indikator-indikator ini dari laporan keuangan ya. Jadi ini bisa dilihat di websitenya OJK. Ini sangat mudah, dan kalau seorang fundamentalis biasanya dia rajin setiap laporan keuangan ini keluar, jadi dia bikin screening untuk perusahaan-perusahaan yang dia mau beli. Nah, ini beberapa indikator yang kita bisa pakai untuk mau membeli saham gitu ya. Kalau sedikit invest, kita mau beli buat jangka panjang, kita perlu tahu banget. Jadi kalau IPS ini laba bersih per lembar saham gitu, kita idealnya tuh dia meningkat tiap tahun tuh 10-20%. Jadi semakin besar laba bersih, profitnya biasa IPS-nya makin gede, jadi ya sejalan ya. Kemudian kalau kadang-kadang juga laporan keuangan ini bisa dipalsukan ya, kita juga perlu tahu, kita ngecek nih IPS ini perhitungannya seperti apa sih. IPS ini dapat dari laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi kalau teman-teman punya waktu bisa ngecek, cara ngitungnya kayak gini nih, laba bersih misalnya BCA tadi ada di 11 triliun ya, kita bisa lihat di grafik yang sebelumnya. Terus jumlah saham yang beredar juga ada di halaman pertama, ada sekitar 24 miliar ya dapatnya, IPS-nya sekian gitu. Jadi IPS-nya di BCA ini 460 ya. Nah, tapi ini waktu ini laporannya kalau nggak salah masih kuartal 2, jadi belum waktu ini 1 tahun. Kita perlu lihat juga cross-check dengan perkembangan dari IPS di tahun 4 tahun sebelumnya. Jadi kalau IPS-nya naik
10-20% per tahun berarti bagus. Kemudian ada price earning ratio. Jadi price earning ratio ini lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dipakai untuk beli saham ya. Jadi perhitungan price earning ratio sendiri dapat dari harga satu lembar saham dibagi EPS-nya. Nah, yang paling secara umum tuh di price earning ratio di Indonesia tuh perusahaan Indonesia tuh 15-22 ya. Nah, untuk investor sendiri tuh lebih suka nyari, kalau Kenong tuh dia suka nyari perusahaan dengan PER di bawah 5. Dianggap kalau waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal semakin kecil, berarti perusahaan kan sebenarnya bagus ya. Secara logika seperti itu. Kemudian dia lihat juga dibandingin PER perusahaan itu sama PER industri. Misalnya kalau untuk bank BCA dibandingin sama industri perbankan. Kalau di sektor consumer goods mungkin Indofood bisa dibandingin sama sektor-sektor serupa gitu. Jadi kalau dia semakin nilainya lebih baik daripada PER di industrinya, berarti dia dianggap perusahaan yang bagus di industri tersebut. Kalau ada Switzerland sendiri menyarankan beli saham dengan PER di bawah 1 ya. Jadinya kalau teman-teman benar-benar mau jadi fundamentalis harus rajin cek peran keuangan. Dan memang di bursa efek sendiri bisa 500-600 ini ya yang perusahaan yang melantai ya. Jadi kalau ini kalau mau jadi fundamentalis PR juga kalau ngecek semua perusahaan itu. Nah, kemudian ini juga PBV. Jadi PBV ini biasanya terkait sama nilai buku. Jadi nilai PBV ini seringkali dianggap melambangkan harga. Jadi harga perubahan harga asli perusahaan gitu. Jadi ibaratnya kalau kita beli jeruk nih, harga normalnya jeruk tuh 500, tapi pas kita beli harganya 700. Nah, berarti ada kenaikan 200 ya. Jadi 200 ini sebenarnya bukan harga jeruk asli, tapi 200 ini mungkin karena faktor eksternal, misalnya ternyata semua orang cari jeruk gitu kan. Ada berita jeruk itu ini bisa meningkatkan imun, bisa COVID. Jadi semua orang beli. Jadi harga jeruk yang harusnya 500 akhirnya meningkat. Jadi PBV ini biasanya jadi indikator harga realis suatu saham ya. Jadi yang penting juga kita lihat itu PBV dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi misalnya kalau BCA PBV-nya di kisaran 4 ya. Nah, ketika di tahun misalnya tahun ini PBV-nya di kisaran 3, artinya tuh BCA tuh lagi diskon. Kita bisa jadi patokan untuk menilai perusahaan itu terdiskon atau enggak dari PBV. Ini untuk perhitungannya sangat mudah, bisa dilihat ini aja equity dibagi jumlah saham yang beredar. Ini angka-angka ini bisa dilihat di laporan keuangan. Dan PBV kalau di bawah 1 itu dianggap mahal ya, dianggap murah ya. 1-2 itu masih murah. Jadi kayak kasus Unilever ya, Unilever itu PBV-nya udah 40-an, 30-40-an. Jadi walaupun sekarang harganya dianggap diskon ya 4 ribuan mungkin ya per lembar saham, tapi kalau kita perhatikan PBV-nya tuh tinggi banget. Jadi secara nilai perusahaan tuh masih mahal sebenarnya. Jadi masih bisa turun lagi. Kemudian ini juga ROE, return of equity. Jadi banyak banget sih investor-investor kakap dunia yang suka jadi ROE ini untuk menilai kinerja satu perusahaan ya. Jadi dianggap kalau ROE-nya bagus berarti perusahaan ini bagus. Ini juga ROE itu kemampuan ekuitas yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba ya. Jadi kalau misalnya ROE-nya makin gede biasanya perhitungannya sangat mudah, bisa dilihat sendiri. Ini dividend yield juga gampang banget nih, mungkin teman-teman bisa baca aja ya, kan saya udah jabarin cukup jelas ini. Jadi bisa, ini perhitungannya gampang, informasinya semuanya ada di laporan keuangan. Jadi makin bagus dividend yield biasanya makin, kalau saya sendiri suka banget cari saham yang harga murah tapi dividen yield-nya gede gitu. Jadi tiap tahun kita bisa terima walaupun harganya stuck di situ, tadinya support tapi dividen jalan terus, kan enak tuh.
Nah ini juga dari ini debt equity ratio ini biasanya rasio yang digunakan untuk menentukan tingkat utang perusahaan ya. Jadi cari yang lihatnya di bawah 1, hitungan juga gampang sekali. Liabilitas sampai rating laporan keuangan dibagi dengan total equity ya. Equity ini tadi dapat dari aset dikurangi liabilitas ya. Cari yang di bawah. Nah setelah kita udah confirm nih 6 indikator ini, kita lihat perusahaan udah oke, 6 indikator ini masuk nih. Kita masuknya bisa pakai teknikal. Nah ini salah satu contoh aja. Jadi ini kalau kita lihat ada garis hijau ini, harga tuh udah nyentuh support, nah ternyata masih bisa tembus ya. Ini Unilever ya. Jadi Unilever gitu sebelum stock split tuh Unilever nih saham yang bagus di tahun-tahun 2018 2019 lah, waktu itu kan belum stock split tuh. Itu dari waktu itu sangat mahal, tapi setelah dia stock split ke harga 11.000 itu harganya turun terus, dan sampai seperti ini. Waktu grafik ini saya iseng ambil di Google ya, kalau sekarang tuh harga realnya udah di 4.000-an. Jadi yang bisa kita petik dari sini, dari kasus Unilever ini sebenarnya supportnya ada di 5.300 ya. Kalau lihat dari grafik ini, harusnya dia kalau tembus udah di angka di tahun 2020 kan waktu Covid dia pernah di 5.300. Ternyata 2021 ini tembus nih. Harganya sekarang mungkin 4.000 berapa ya, 100. Udah jauh dari garis supportnya. Nah ini sebenarnya kasus Unilever ini kita mungkin sebelum masuk Unilever kita harus melihat dulu distribusinya seperti apa, kemudian jadi kita tahu dia Unilever kan distribusinya masih tinggi banget, jadi sebenarnya harganya masih bisa turun. Nah ini juga penting banget. Jadi kalau orang bilang emas selalu naik, jadi emas selalu naik itu sebenarnya salah ya. Jadi di tahun 2008 itu sampai 2013 tuh kalau kita lihat di grafik ini terhadap US dollar ya, dalam satuan kali ons. Harganya emas tuh sempat dari 2008 di harga 1.000 per troy ounce, di tahun 2013 tuh sempat di harga 1.800. Nah menariknya di tahun 2012 ini ketika harga mencapai puncak, emasnya nggak naik, tapi dia turun terus nih dari sejak tahun 2012 sampai tahun 2016 ya. Itu di Amerika itu harga emas turun terhadap US dollar. Jadi kalau teman-teman beli di harga 1.800 tahun 2013, di tahun 2016 itu harga emas kalau di Amerika tuh jual rugi. Dan harganya baru kembali normal di tahun 2020 kemarin kan, baru nyampe 1.800. Nah dengan adanya COVID ini, kemarin kita lihat kalau tahun lalu tuh harga emas sempat menyentuh angka 2.000. Jadi kalau menyentuh angka 2.000, kemudian setelah tahun 2021 ini dia nggak pernah tembus 1.900 lagi ya, jadi cenderung turun. Jadi beberapa analis bilang, jadi hati-hati karena jangan sampai emas ini udah nyampe di angka tertingginya, jadi nggak bakal nyampe 2.000 lagi, bisa aja turun. Karena ini kalau kita lihat dari sejarahnya emas, di tahun 78 juga pernah ada masa emas itu naik banget sampai 800 US dollar per troy ounce. Ternyata dari tahun 81 ini sampai tahun 2002 ini harga emas turun kan di Amerika. Terus dia baru naik lagi di tahun 2012 kemarin, kemudian dia turun lagi, baru sekarang 2020 naik lagi. Jadi ini hati-hati karena namanya sejarah tuh bisa berulang ya. Jadi kalau teman-teman trading di emas sebaiknya punya perhitungan risk manajemen yang bagus gitu. Jadi emas itu sebelum trading teman-teman perlu tahu misalnya pergerakan 10 pips di emas itu berapa, uang yang kepakai itu berapa gitu. Misalnya harga dari 1.800 ke 1.850, kalau kita trading 0,1 lot berarti sekian dolar kita yang kepakai. Jadi itu fungsinya biar untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk ya, kita kehilangan duit karena market jatuh. Jadi stop loss juga sangat penting. Ini yang terakhir oil, ini juga sama. Oil juga pernah ngalamin crash di tahun 2020 kemarin. Jadi harga karena nggak ada pesawat yang terbang, yang mati, jadi oil itu sempat di bawah, kontraknya di bawah $0 per barel ya. Ini juga perlu kita perhatikan.
Oke teman-teman, karena waktunya terbatas, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan sebagai pengenalan ya, guna buat teman-teman yang mau terjun di bidang investasi ya. Saya kembalikan ke Bang Justian, mungkin pertanyaan, sorry saya belum sempat jawab chatting ya, kalau di chatting. Oke Bang Tukul, saya silakan. Terima kasih Bang Reza. Wah, Terima kasih Bang Reza, mantap. menarik sekali ya. Monggo, silakan teman-teman, ayo. Mumpung ada Bang Reza nih, ditanya. Menarik sekali, semuanya banyak Bebas aja lah. Oke. Mantap Bang Reza emang. Apa teh? Gue mau nanya dikit aja. Mau nanya banyak, cuma satu-satu aja lah. Terima kasih Bang Reza atas sharingnya sebelumnya. Halo. Sama. Bang Edwin. Ya mau nanya, itu gue tertarik sama trading oil itu gimana caranya? Gue nggak ngerti. Gue kan sering banget tuh liatin harga oil itu ngaruh banget ke gaji gue soalnya. Cuma cara tradingnya pakai aplikasi apa aja ya? Nah, jadi gue langsung jawab aja ya, biar waktu juga. Ya, silakan. Oil itu biasanya dia